Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Begitu Jin Hao meninggal, dua monster lainnya yang telah mengawasi di dinding sepanjang waktu tampaknya mendapatkan beberapa instruksi dan melarikan diri bersama. Pertarungan ini lebih santai daripada pertarungan dengan murid Sekte Pedang Bintang 9 pada hari itu. Keberadaan iblis, pertarungan monster tingkat 5 ini, adalah kunci kematian Jin Hao. Saya khawatir Jin Hao tidak dapat mengerti mengapa monster yang dibawanya ke sini akan menyerangnya. Akar dari semuanya terletak pada keterampilan jiwa binatang. Ini juga merupakan penggunaan yang ditemukan Yang Kai secara tidak sengaja. Beberapa hari yang lalu, ia bertemu dengan monster tingkat kelima. Awalnya, ia hanya ingin menggunakan keterampilan jiwa binatang untuk memanggil dua roh untuk membantunya. Namun, karena suatu alasan, kedua roh itu digabungkan menjadi satu, dan berubah menjadi cahaya, dan menyerbu ke dalam tubuh monster tingkat kelima. Kemudian monster tingkat 5 itu benar-benar mematuhi perintah Yang Kai. Penemuan yang tidak disengaja ini membuat Yang Kai sedikit gembira. Baru-baru ini, ia telah menyelidiki misteri itu, tetapi masih ada sesuatu yang hilang. Bahkan ketika ia menggunakan gerakan ini, ia sering membuat beberapa naga hitam. Dan sekarang jumlah monster juga semakin sedikit, jadi ia tidak memiliki banyak objek uji coba, yang sangat disayangkan. Segel harimau putih dan segel lembu dewa digabungkan menjadi satu, dan keterampilan seni bela diri itu disebut segel binatang budak. Selain itu, ia dapat memanggil dua roh binatang untuk membantu formasi, dan kombinasi tersebut dapat membentuk keterampilan seni bela diri baru. 30 mil jauhnya, Zimo yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, keterkejutan melintas di matanya lebih intens dari sebelumnya. Pada saat yang sama ketika Jin Hao meninggal, kedua orang itu merasakannya melalui cara yang berbeda. Kakak seniormu sudah meninggal. Zimo perlahan bangkit, melirik sekilas ke arah San. Sungguh, orang yang tidak berguna, aku sangat kecewa. Zimo tersenyum tipis, mengerutkan kening, dan berpikir. Tetapi, berapa banyak orang yang memiliki beberapa cara untuk membunuhnya dalam waktu yang singkat, benar-benar ahli. Zimo berjalan ke arah Yang Kai untuk berjalan melewatinya, puluhan binatang buas yang merangkak di tanah dengan tergesa-gesa berdiri, mengikuti langkah kaki Zimo. Leng San melihatnya, tidak mengatakan apa-apa, dan terus berjalan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Jika dia tidak menyebutkan puluhan monster yang tidak dapat dia atasi, itu adalah hal-hal yang ditanam Zimo di tubuhnya, yang cukup untuk mengendalikan hidup dan matinya. Yang Kai mengumpulkan butiran darah yang terbentuk setelah kematian Jin Hao, lalu menoleh untuk melihat monster tingkat kelima di sampingnya. Ini adalah macan tutul bayangan emas dari Night Fog. Ia cukup agung, kuat, dan halus. Setiap otot di seluruh tubuhnya mengandung kekuatan ledakan yang mengerikan. Cakar atasnya cukup tajam untuk menembus baja halus sepanjang 3 inci. Yang Kai dapat merasakan bahwa monster tingkat 5 ini jauh lebih kuat daripada beberapa monster yang ia bunuh beberapa hari yang lalu. Ia berada di level tahap tengah tingkat kelima. Ia setara dengan penampilan tingkat 5 atau 6 dari alam Zenyuan. Yang Kai memikirkan cara para budak prajurit di wilayah bagian Sirius, dan berspekulasi secara diam-diam bahwa mungkin ada beberapa konflik antara mereka dan hewan budaknya. Maju terus, sambil menenangkan macan tutul bayangan emas, sambil mengulurkan tangan di dahinya, diam-diam mengalirkan vitalitas ke dalamnya, berjalan di dalam tubuhnya. Setelah 5 atau 6 putaran, Yang Kai akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Di dalam kepala macan tutul bayangan emas, ada hal lain yang memancarkan gelombang kehidupan. Yang Kai tampak terkejut dan menatap macan tutul bayangan emas dengan saksama. Ia hanya merasa bahwa macan tutul bayangan emas itu semakin tidak nyaman. Segel binatang budak yang berlari ke dalam tubuhnya bersaing dengan makhluk tak dikenal ini untuk menguasainya. Sambil mengerutkan kening, Yang Kai meningkatkan hasil vitalitasnya. Seluruh proses Yang Kai kendalikan dengan saksama, tidak berani bersikap terlalu kasar. Karena pil iblis macan tutul bayangan emas Yecha ada di sini. Begitu pil iblis itu rusak, macan tutul itu pasti akan mati. Baru setelah macan tutul bayangan emas Yecha terbiasa dengannya, Yang Kai berani meningkatkan suntikan vitalitasnya.
Setelah lebih dari 10 napas, seekor cacing sepanjang sekitar 3 inci tiba-tiba muncul di dahi macan tutul bayangan emas. Yang Kai membuka matanya dengan cepat dan meremasnya di tangannya. Dengan tergesa-gesa, saya melihat beberapa serangga seperti kelabang dan beberapa seperti belalang. Sebelum saya dapat melihatnya dengan jelas, serangga itu masuk ke tubuh Yang Kai melalui jari-jarinya. Yang Kai membeku, bergegas untuk merangsang vitalitas. Saat berikutnya, serangga itu dibungkus oleh energi yang asli yang panas, dan langsung dipenjara di otot dan pembuluh darah, tidak dapat bergerak. Sambil mengerutkan kening, Yang Kai tidak membunuhnya sepenuhnya. Dia bisa merasakan bahwa serangga itu takut pada yang sebenarnya. Jika tidak, mereka tidak akan dipaksa keluar dari tubuh macan tutul bayangan emas. Karena energi yang nyata adalah pembunuhnya, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada hari itu, ketika dia berada di pulau tersembunyi, Yang Kai ditembus oleh serangga itu, tetapi serangga itu jauh lebih kuat daripada yang ada di depannya. Ada semacam energi yang tidak dapat dijelaskan yang mengalir di tubuh serangga itu, yang sangat kecil dan tidak dapat dideteksi tanpa penyelidikan yang cermat. Iblis, lihat serangga ini. Apa yang aneh tentangnya? Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya. Iblis itu menjawab, Tuan kecil, ada benang sutra roh dari prajurit Sirius. Benang sutra roh. Yang Kai mengerutkan kening, mereka tidak hanya memiliki alam Yuan sejati. Bagaimana Anda bisa melakukan ini tanpa mengolah pikiran Anda? Iblis itu menjawab, Tuan kecil, apakah Anda lupa? Anda juga memiliki seutas benang sutra roh yang tercetak pada budak-budak tua itu, tetapi seperti mereka, Anda belum mengolah kesadaran spiritual Anda. Yang Kai tiba-tiba menyadari. Maksudmu seseorang membantu mereka? Iblis itu berkata, itu benar, mereka membantu untuk membakar benang sutra roh ke dalam tubuh serangga, sehingga mereka dapat mengendalikan serangga itu sesuka hati. Mereka mengendalikan serangga. Serangga masuk ke dalam monster. Itulah sebabnya mereka memperbudak monster. Sampai sekarang, jelas bahwa yang mereka kendalikan bukanlah monster itu, tetapi serangga aneh ini, yang dapat diarahkan oleh serangga itu. Berpikir seperti itu, Yang Kai bergegas ke tempat dia meninggal, dan membuka bubuk itu. Seolah-olah dia telah menebak, dia menemukan cacing yang persis sama. Dia mengambilnya dan membiarkan serangga itu masuk ke dalam tubuhnya. Setelah diperiksa oleh iblis itu, dia memastikan bahwa serangga itu juga dibakar dengan seutas benang sutra roh. Ternyata Jin Hao tidak berkolusi dengan para prajurit Sirius. Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri. Ini dapat menjelaskan mengapa 3 monster yang datang bersamanya tidak mematuhi perintahnya. Dalam arti tertentu, Jin Hao dan 3 monster itu setara. Jin Hao memanggil nama ini tadi. Prajurit Sirius yang mengendalikannya adalah Zimo. Pikiran Yang Kai berubah dengan cepat, dan sebuah ide gila muncul. Dengan senyum aneh di mulutnya, dia bertanya, Iblis, jika aku membakar serangga ini dengan energi yang sebenarnya, apakah roh prajurit serigala akan terluka hari itu? Itu wajar. Meskipun hanya ada 2 helai benang sutra, jika lengah dapat membuatnya menderita kerugian besar. Yang Kai tidak bisa menahan tawa dan dengan cepat memutar beberapa rencana yang tersedia dalam benaknya. Iblis tiba-tiba berkata, Tuan kecil, budak tua itu punya permintaan. Oh, katakan padaku. Begitu Yang Kai mendengar senyum liciknya, dia tahu bahwa itu jelas bukan ide yang bagus. Zimo memimpin pasukan monsternya ke tempat Jin Hao tewas. Dia bermain-main dengan bubuk mesiu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan serangga pengendali jiwanya sendiri. Setiap serangga pengendali jiwa dari prajurit wilayah Sirius sangat berharga, bukan karena serangga itu sendiri bernilai tinggi, tetapi karena serangga itu memiliki benang sutra rohnya sendiri. Jadi setiap kali ada binatang iblis yang dikendalikan untuk mati, Zimo akan bergegas ke tempat monster itu mati dan memulihkan serangga pengendali jiwa. Kali ini, dia tidak menemukannya. Menyadari perubahan tampilan Zimo, Leng San yang mengikutinya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan wajahnya senang. Zimo mendengus, memejamkan mata dan merasakannya dengan hati-hati. Hanya dengan sedikit penyelidikan, wajah cantik Zimo akan tampak aneh, menoleh untuk melihat ke suatu arah dan tersenyum. Puluhan monster dengan cepat berhamburan dan mengelilingi daerah itu. Leng San terkejut, dari gerakan dan sikap Zimo, dia melihat jejak yang buruk. Dia sangat membenci Zimo. Dia membenci Zimo karena menjanjikan tubuhnya yang tidak bersalah kepada Jin Hao, dan bahkan lebih lagi karena perilakunya yang tidak senonoh. Apakah Tuan yang membunuh Jin Hao tinggal di sini? Bukankah ini jebakan?
Zimo memegang jari, bahwa puluhan monster semuanya berlari ke arah sosok itu. Suara tawa terdengar, dan dia berteriak sambil tersenyum. Jangan lari, kamu tidak bisa melarikan diri. Serangga pengendali jiwaku telah masuk ke tubuhku. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu harus kembali padaku. Patuhi aku dengan patuh. Aku tidak akan membuatmu menderita. Seperti yang diharapkan, pria di hutan itu tidak melarikan diri lagi. Setelah beberapa saat, dia dikelilingi oleh puluhan monster dan ditangkap dengan tangan terikat. Kemudian dia berjalan kembali dengan ceroboh ke sisi ini. Setelah melihat wajah orang ini, Leng San tidak bisa menahan gemetar, dan pandangan yang tidak dapat dipercaya melintas di matanya. Jin Hao dapat mengenali Yang Kai, tetapi Leng San tidak bisa. Tetapi karena dia mengenalinya, Leng San merasa lebih tidak dapat dipercaya. Melihat Yang Kai dalam-dalam, pikirannya berubah dengan cepat, menimbang untung dan rugi. Yang Kai dengan ekspresi enggan di wajahnya, kembali tanpa daya dan berdiri pada jarak 30 zang dari Zimo dan Leng Shan. Dia tertawa getir. Gadis, serangga jenis apa itu? Serangga pengendali jiwa unik Sirius. Jika kamu diserang oleh serangga ini, kamu akan menjadi pelayanku. Zimo menjelaskan dengan sabar. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Kai. Kamu seharusnya tidak mengutak-atik tubuh Jin Hao. Yang Kai menghela napas dalam-dalam, lalu menyeringai. Gadis, akulah lelakimu sekarang. Bagaimana kamu ingin membuatnya berhasil? Apakah kamu ingin membantumu menghangatkan tempat tidurmu di malam hari? Zimo mengerutkan senyum, menawan tak terbatas. Sisi lain begitu tak terkendali sehingga Yang Kai mengalihkan pandangannya. Zimo akan berekspresi, tersenyum tanpa henti. Jika aku memberitahumu sesuatu yang berguna, bisakah kamu membiarkanku pergi? Leng San tiba-tiba berkata, ketika berbicara, sepasang mata yang indah menatap Yang Kai. Informasi apa? Zimo bertanya. Tentang dia. Wajah tanpa ekspresi Leng San menunjuk ke Yang Kai. Yang Kai terkejut, tetapi hatinya tiba-tiba berubah. Dia diam-diam mengoperasikan kekuatannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh murid perempuan lembah Raja Hantu, dia pasti menentangnya. Ada lusinan monster di sekitar. Jika kalian ingin bersatu, kalian harus menggunakan sayap Yang Yan untuk melarikan diri. Berjanjilah padaku dulu, jawab Leng Shan. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Zimo perlahan menggelengkan kepalanya. Tapi aku bisa bersikap baik padamu, dan aku tidak akan menggertakmu lagi. Ingat apa yang kau katakan, atau aku tidak akan menderita penghinaan itu bahkan jika aku mati bersamamu. Leng San mencapai tujuannya, lalu menunjuk Yang Kai dan berkata, keterampilan yang dipraktikkan orang ini adalah atribut Yang. Leng San pernah bertarung dengan Yang Kai sebelumnya, dan secara alami mengetahui sifat vitalitasnya. Dan atribut ini adalah pembunuh serangga pengendali jiwa. Jadi ketika Leng San mengenali Yang Kai, dia tahu bahwa dia tidak didakwa dengan pengendalian serangga jiwa. Dia berpura-pura didakwa, hanya bermain trik. Leng San berpikir bahwa kekuatan Yang Kai tidak dapat membunuh Zimo. Puluhan monster ada di sini. Yang Kai pasti akan mati begitu dia mulai. Lebih baik mengatakan yang sebenarnya sebelum dia mati dan mengambil kesempatan untuk mencari beberapa keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia memberitahu Zimo tentang hal itu. Dia tidak peduli siapa yang mati. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Senyum Zimo kaku di wajah, menatap Yang Kai dengan dingin, dengan peluang tak terbatas di matanya. Pada saat dia menoleh, Yang Kai telah dengan tegas memaksa serangga pengendali jiwa keluar dari tubuhnya, menjepitnya di tangannya dan berkata dengan muram. Aku tahu serangga ini memiliki seutas benang sutra roh yang melekat padanya. Jika kamu tidak ingin roh itu terluka, kamu harus patuh. Jika tidak, aku akan segera membakarnya. Wajah Zimo berubah drastis dan pucat. Yang Kai mencibir padanya, tenang dan kalem. Wajah Leng San tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Sesaat kemudian, Zimo tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa. Kamu harus membakarnya saat aku tidak siap. Kalau begitu, aku akan terluka, mungkin kamu memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi kamu salah mencoba memerasku dengan itu. Aku ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Yang Kai mengangkat alisnya, dan penampilannya tetap tidak berubah. Zimo berkata dengan suara dingin. Karena kamu tahu benang sutra rohku akan melekat pada serangga itu, tetapi juga tahu bahwa aku dapat mengambilnya kembali. Berbicara, hati Zimo membaca sebuah gerakan, cacing pada benang sutra roh itu telah diambil kembali dalam pikirannya. Yang Kai tidak hanya tidak terkejut, tetapi dia tertawa terbahak-bahak.
Tawa yang liar dan tidak bermoral seperti itu membuat Zimo merasa sangat salah. Pemuda ini begitu tenang, entah dia punya tangan kedua, atau dia sudah gila. Tetapi melihat ekspresi bangga dan pikirannya yang jernih, di mana tanda-tanda kegilaan. Zimo masih tertarik untuk membawanya di bawah komandonya, tetapi karena dia adalah seorang seniman bela diri yang telah mengembangkan vitalitas atribut yang, dia tidak akan pernah bisa mempertahankannya. Wajah cantik Zimo memiliki peluang tak terbatas untuk membunuh. Dia mengangkat tangan Gyokian-kian dan hendak memerintahkan iblis untuk dibunuh. Yang Kai tertawa dan menatap Zimo dengan dingin dan berkata, bisakah kamu membunuhku? Zimo tiba-tiba berteriak, tangannya memegang kepala jongkok ke bawah, tubuhnya bergetar hebat. Leng San tercengang oleh perubahan yang tiba-tiba itu. Dia menatap Zimo yang melolong dan menatap Yang Kai yang selalu tenang. Untuk beberapa saat, dia merasa tidak nyata. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi pada kedua orang ini? Leng San bahkan tidak melihat bahwa mereka sedang bertengkar, hanya mengobrol dan tertawa. Zimo tiba-tiba hancur. Perubahan emosi Zimo menyebabkan reaksi puluhan monster, satu persatu membuka diri kepada Yang Kai, menyeringai, berteriak terus-menerus, tetapi juga mendekatinya selangkah demi selangkah. Biarkan semua monster ini pergi, atau aku akan menghancurkan keilahianmu dan mengubahmu menjadi idiot. Yang Kai mengancam dengan suara dingin. Zimo terpaksa menahan rasa sakit di benaknya, tidak berani ragu-ragu di dalam hatinya, dan dengan cepat memberikan instruksi. Puluhan monster menatap Zimo, kemudian mereka mundur ke segala arah dan berlari sekitar 100 kaki. Kemudian mereka berhenti dan mengepung area ketiga orang itu. Yang Kai mencibir dan melangkah maju, mengulurkan tangan dan menjambak rambut Zimo, lalu mengangkatnya. Sikap yang kasar dan kejam seperti itu membuat Leng San terlonjak dalam hatinya dan tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sebaiknya kau jangan bergerak, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Leng San langsung berhenti dan menatap Yang Kai dengan kaget dan ngeri. Lebih dari setengah tahun yang lalu, ketika saudara-saudaranya mengepung murid paviliun Ling Qiao, dia hanya berada di level 3 tingkat di area perpisahan dan reuni. Di bawah pengepungan ketiganya, dia melarikan diri dengan panik seperti anjing yang kehilangan keluarganya. Namun kali ini, ketika dia bertemu lagi, dia membawa Zimo dari Sirius ke tangannya tanpa usaha apapun. Leng San tahu kekuatan dan kesombongan Zimo. Dia dapat mengendalikan banyak monster dan prajurit. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang seperti itu kalah dari Yang Kai dalam waktu secepat itu? Situasinya berubah terlalu cepat. Teriakan Zimo berangsur-angsur berhenti, seluruh tubuh yang indah terekspos di depan Yang Kai. Dia sedikit mengangkat kepalanya, wajahnya keras kepala dan tidak yakin, benci menatap Yang Kai. Teriakan Zimo terdengar lagi. Kali ini, bahkan lebih tragis dari sebelumnya. Dalam teriakan itu, Zimo terus berguling-guling di tanah, seolah-olah dia telah mengalami siksaan paling parah di dunia. Suara itu masuk ke telinga Leng San dan membuatnya menggigil tak terkendali. Zimo berjuang untuk bangkit, menghampiri Yang Kai, meraih pergelangan kakinya, dan menolak untuk melepaskannya. Dia menatapnya dan memohon dengan suara gemetar. Aku patuh. Aku akan mendengarkanmu. Jangan menyiksaku lagi.